Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Kiranya juga kita senantiasa merasakan karyanya dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Dan apa yang membuat kita bersyukur kepadanya? Apakah karena berkat-Nya yang mencukupkan kita kan? Atau karena penyertaan-Nya yang senantiasa membimbing kita dan juga menguatkan kita? Atau juga karena Ia membimbing kita di dalam setiap pergumulan permasalahan, bahkan melepaskan kita sehingga kita menyatakan syukur kepadanya. Ada banyak hal yang membuat kita bersyukur. Biasanya karena kasih-Nya, berkat-Nya, penyertaan-Nya, dan lain-lain sebagainya yang mencukupkan kita dan juga membuat kita bahagia. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika yang kita alami adalah penderitaan, kesesakan, dan juga kesulitan? Apakah kita masih bersyukur kepadanya? Rasul Paulus pernah menasehatkan kita di dalam suratnya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 agar kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Akan tetapi tentu bersyukur dalam setiap keadaan bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi dalam renungan kita kali ini, kita akan melihat sosok Zakaria yang mampu untuk menyatakan syukurnya di dalam setiap keadaan yang menimpa kehidupannya. Zakaria adalah seorang imam di Bait Allah. Ia tidak mempunyai anak. Akan tetapi meskipun begitu, ia dan juga istrinya hidup tanpa cacat di hadapan Allah dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika ia sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang imam di Bait Allah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan juga bernubuat bahwa Zakaria akan dianugerahkan seorang anak. Akan tetapi kala itu juga ia dibuat bisu sehingga tidak dapat berkata-kata. Sebagai seorang pemimpin agama, tentu ini menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dilalui oleh Zakaria, di mana ia kesulitan untuk menjalankan tugasnya karena keterbatasan ia yang tidak bisa berkata-kata. Namun di dalam keadaannya ini, ia tidak menggugat Allah apalagi menjadi marah. Malah ia tetap dengan setia menjalankan perintah Allah yang menyadari bahwa di dalam keterbatasannya bahkan tanpa kata-kata sekalipun Tuhan dapat memakainya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hingga akhirnya apa yang dinubuatkan oleh malaikat Tuhan itu terjadi dalam diri istrinya. Istrinya mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan disitulah Zakaria kembali dapat berbicara dan ia dipakai oleh Allah untuk bernubuat dan ia mengucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupannya, dalam suka dan juga dukanya. Ia menyatakan syukur kepada Allah. Ungkapan syukur Zakaria ini dapat kita lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-68 yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dari kisah Zakaria kita dapat melihat bahwa Allah bekerja sesuai dengan caranya, bahkan di luar dari pemikiran dan juga akal kita sebagai seorang manusia. Duka cita, kesulitan, dan juga pergumulan kehidupan dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Kebisuan yang dialami oleh Zakaria seolah-olah menggambarkan bahwa untuk melihat dan juga menantikan karya Allah, kita tidak perlu banyak berkata-kata dan juga bertanya. Cukup melihat dan juga menunggu karya Allah terlaksana dalam hidup kita sesuai dengan janjinya. Karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan dan kita yakin dan percaya Ia senantiasa bekerja dan terus menyatakan karyanya dalam setiap pergumulan kehidupan yang kita alami.
Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita menantikan dan juga menunggu karya Allah hadir dalam hidup kita. Di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap pergumulan, Allah senantiasa bekerja. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas apa yang kita alami, baik dalam suka maupun duka. Karena itu semua dipakai untuk menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.